Nah, jadi kan di video sebelumnya kita sudah bahas kenapa si DeepSeek itu lebih efisien ya, tapi dari segi gimana dia buat intuisinya atau belajar cara belajarnya kan ya. Nah, di sini aku akan coba mulai dari perspektif model arsitekturnya. Nah, sebenarnya si DeepSeek ini dia juga pakai model yang namanya transformer ya. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa dia agak beda nih dengan model arsitektur transformer pada aslinya. Nah, salah satu yang paling pengaruhi itu ada yang namanya multi-head latent attention atau MLA gitu ya. Nah, itu salah satu yang paling pengaruhi kenapa DeepSeek itu sangat efisien. Nah, jadi idenya itu sebenarnya udah ada dari si paper DeepSeek V2, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita coba scroll down ya, ada satu halaman yang dia itu menggambarkan ya bagaimana proses dari multi-head latent attention yang menjadi salah satu inovasi major dari paper ini. Nah, supaya bisa lebih jelas alurnya, ada baiknya aku akan coba mulai dari awal sejarahnya gimana sih. Mulai dari yang diimplementasikan di awal paper transformernya, masalahnya apa, ya, sampai kenapa peneliti DeepSeek itu perlu mempropose ya atau melakukan suatu inovasi baru yang namanya multi-head latent attention ini. Nah, sebelum aku bahas berbagai macam jenis attention tadi, alangkah baiknya aku coba meringkas ya sedikit terkait dengan arsitektur transformer. Oke. Nah, jadi ini penting supaya kita bisa mengetahui MHA ya atau multi-head attention yang pertama kali dipakai oleh si arsitektur transformer itu. Nah, misalkan saya punya input seperti ini teman-teman ke modelnya. Saya pergi ke pasar, lalu tawari buah. Nah, sebenarnya sebelum dia masuk ke model transformernya, tiap kata di input itu akan diubah ke suatu vektor teman-teman. Misalkan di sini vektor berdimensi 3. Walaupun di aslinya itu dia bisa dimensinya ratusan atau ribuan gitu ya. Oke, tapi untuk sederhananya di video kali ini aku asumsikan dimensinya 3 dulu. Misalkan gini, dimensi pertama itu sumbu X 2, dimensi kedua sumbu Y 3, dimensi ketiga sumbu Z 4 ya. Berarti kata saya itu dia bisa direpresentasikan sebagai suatu titik di koordinat 3 dimensi dengan koordinatnya itu 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini kata saya, maaf, bukan aku ya, kata saya. Oke. Nah, jadi begitupun dengan kata-kata yang lain teman-teman. Misalkan ada kata pergi gitu ya. Nah, itu dia juga bisa direpresentasikan sebagai suatu titik di koordinat 3 dimensi tersebut. Kalau dimensi vektornya 3 ya. Tapi kalau dimensinya banyak, ya teman-teman bisa bayangkan koordinatnya itu bisa di banyak dimensi. Nah, setelah itu kita akan coba lakukan operasi self-attention. Ya, jadi intinya masing-masing vektor itu kita akan coba operasikan dot product ya, atau kedekatan antara dua representasi dari kata tersebut yang bentuknya dalam vektor. Nah, dari tiap kata itu, ingat ya, satu katanya itu sebenarnya merupakan satu vektor, ya, yang dimensinya itu ada 3, oke. Nah, untuk semua input tadi, itu sebenarnya kita bisa jadikan sebagai satu matriks ya. Perhatikan bahwa jumlah kolomnya di matriks itu, ya, dia akan sama dengan jumlah dimensi tiap vektornya, gitu. Jadi kalau dia 3, maka jumlah kolomnya juga sama dengan 3. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya setelah itu matriks yang udah kita bentuk dari input kita itu akan dikalikan oleh 3 matriks transformasi ya, yang semuanya itu adalah Wix. Jadi Wix itu dia adalah suatu matriks yang nilai-nilainya dia di training ya atau dipelajari saat proses training modelnya. Nah, berarti satu input matriks kita itu akan kita kalikan dengan matriks Wix Q, matriks Wix K, dan matriks Wix V gitu ya. Sehingga nanti outputnya itu ada 3 matriks juga ya. Yang mana matriks yang warna biru ini itu matriks Q teman-teman atau query ya. Sedangkan matriks yang K itu dia warna merah atau keys-nya. Sedangkan yang V-nya itu dia warna yang hijau atau values-nya. Oke. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi gini teman-teman. Si ketiga matriks itu akan kita pakai untuk menghitung yang namanya self-attention teman-teman. Ya, jadi yang ini itu dia adalah formula dari self-attention yang dipakai sama model transformernya. Ya. Nah, di sini aku nggak mau jelasin detail ya kenapa seperti itu.
Nah, teman-teman bisa baca aja ya blog J. Alamar kalau mau lebih detailnya, yang The Illustrated Transformer, itu bagus banget gitu ya. Atau bisa juga ke blog yang Polo Club ini. Nah, tadi kan baru self-attention ya. Nah, sekarang tuh ada yang namanya multi-head attention. Bedanya apa? Kalau di sini, kita akan melakukan self-attention itu berkali-kali, teman-teman. Sebanyak head-nya berapa kali gitu ya. Dan dia dilakukan secara paralel. Tujuannya apa? Supaya kita nanti bisa dapat dari berbagai perspektif yang berbeda-beda, lalu kita gabungkan semuanya itu menjadi satu kesatuan yang pemikirannya itu mendalam, bervariasi, dan juga detail gitu. Oke, jadi kalau kita ke contoh yang tadi, inget ya, satu head itu adalah satu self-attention ya, atau kita bisa juga bilang satu pemikiran atau satu perspektif gitu ya. Nah, misalkan di head yang pertama ini ya, itu dia fokus ke benda yang ditawari atau buahnya kan ya. Oke, jadi dia coba memahami lebih detail terkait itu. Nah, tapi di head yang kedua atau pemikiran yang nomor 2 ini, bisa aja modelnya itu daripada cuma fokus ke sana, sekarang dia coba berfokus ke pemahaman tempatnya, yaitu pasar. Yang dia punya makna, pasar itu kan tempatnya di luar kan ya, walaupun juga ada beberapa yang di dalam gitu ya. Tapi model akan membayangkan pasar adalah tempat yang biasanya rame, yang ada penjual, ada pembeli gitu. Nah, jadi akhirnya semua perspektif yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing head atau self-attention itu akan digabung ya menjadi suatu pemahaman yang sifatnya itu dia detail, teman-teman. Oke, karena tadi ya udah mencakup banyak angle atau sudut pandang. Oke. Lalu dia juga bervariasi ya dan mendalam gitu ya, teman-teman ya. Sampai sini semoga paham ya. Nah, tadi kan kita udah bahas ya MHA atau multi-head attention. Nah, sebenarnya ini tuh dia lebih ke memahami input, teman-teman ya. Tapi sebenarnya transformer itu dia nggak hanya ke pemahaman aja, tapi dia juga menghasilkan sesuatu. Makanya disebut sebagai generative AI kan ya. Yang diprediksi atau yang dihasilkan itu adalah token selanjutnya ya. Maksudnya gimana? Jadi intinya gini, teman-teman. Misalkan ya, aku punya input seperti ini. Kucing ya tidur di atas bla bla bla. Oke. Nah, kalau teman-teman masukkan ini ke ChatGPT atau model AI yang lain, dia itu akan memprediksi kata atau token selanjutnya. Jadi misalkan itu habis atas lemari. Lalu habis lemari anggaplah bersama gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, terus gimana caranya model AI itu bisa memprediksi token selanjutnya? Ya, jadi misalkan kita punya 4 token yang menjadi input di awal ya. Jadi anggaplah di sini satu token itu adalah satu kata, teman-teman ya. Walaupun di kasus yang lain itu biasanya satu token satu subkata ya, tapi anggaplah untuk sederhananya kita satu token satu kata. Maka berarti di input kita kan ada 4 token karena per kata itu adalah per token. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita kan mau memprediksi token selanjutnya atau kata selanjutnya. Maka kita harus melihat dulu nih token-token sebelumnya itu apa aja. Ya, berarti kita harus memahami dulu kan ya inputnya, pakai MHA ya kan. Nah, begitupun kalau kita mau ke token berikutnya lagi. Ya, supaya kita bisa menghasilkan token ke-6, maka kita harus melihat ya atau pakai MHA dari token 1, 2 sampai token 5 ya, supaya dapat token yang ke-6. Begitupun juga dengan token berikutnya lagi, token ke-7 ya, dan seterusnya teman-teman ya. Kita perlu pakai multi-head attention dari input tadi ya. Sekarang inputnya 1 sampai token ke-6. Nah, ada yang nggak efisien di sini, teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin memprediksi suatu token selanjutnya, kan kita harus hitung MHA ya dari token-token sebelumnya yang menjadi inputnya. Oke. Nah, tapi sebenarnya token-token itu sudah pernah kita hitung, ya nggak? Jadi kalau misalkan nih aku mau menghitung prediksi token ke-6 atau token ke-7 gitu ya. Nah, berarti MHA dari token 1 sampai ke-5 at least itu kan udah pernah kita hitung, ya nggak? Ketika memprediksi token ke-6, jadi ngapain lagi kita hitung lagi di prediksi token yang ke-7, ya nggak? Jadi idenya adalah token-token yang udah kita hitung kita simpan ke memori gitu. Yang kita simpan itu ada 2,
ada matriks K atau key-nya dan matriks V atau values-nya. Oke, nah makanya disebut sebagai KV-Cache metode ini. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, terus kenapa DeepSeek nggak pakai ini? Apa sih kelemahannya dari KV-Cache gitu ya? Nah, jadi gini teman-teman. Misalkan aku punya 3 head ya. Oke. Nah, inputnya itu kayak yang tadi. Kucing tidur di bla bla bla. Oke. Nah, ingat ya bahwa satu kata itu merupakan satu query atau key kecil. Ya, lalu kalau kita kumpulkan semuanya akan jadi matriks inputnya, yang mana dia akan diproyeksikan ke 3 matriks yang berbeda, ya kan ya. Key atau query, K, key, V, value-nya, gitu ya. Jadi ada 3 matriks yang beda. Nah, ternyata ya, ini aku mau coba sampaikan. Tiap head itu dia punya UX yang berbeda-beda. Ya, sehingga apa? Sehingga yang dihasilkan key KV-nya itu juga beda-beda. Ya, jadi Q1 K1 V1 untuk head 1, Q2 K2 V2 untuk head 2, begitupun nanti head 3, dia Q3 K3 dan V3 gitu teman-teman ya. Jadi nilai WX itu beda-beda karena apa kan tadi ya diinisialisasi secara acak. Jadi tiap WX itu dia mempengaruhi KV nilainya itu dia sama apa enggak dengan head yang lain. Ternyata dia beda-beda gitu teman-teman. Sehingga apa? Sehingga aku bisa katakan bahwa bentuknya sama ya karena dia punya jumlah baris, jumlah kolom yang sama antar head gitu ya. Role-nya atau perannya sama, tapi nilai di dalam key KV-nya tiap head itu beda-beda. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kelemahannya apa? Nah, jadi gini teman-teman. Tadi itu kita baru hitung 3 heads. Pada aslinya model transformer itu dia bisa punya banyak heads, bisa lebih dari 6 heads gitu teman-teman. Nah, tadi itu kita baru 1 layer. Teman-teman bisa bayangkan di model transformer aslinya itu ada 10 layer, ada lebih dari 12 layer bisa jadi gitu. Nah, jadi ya teman-teman bisa coba berimajinasi ya, tiap head itu dia punya key KV yang beda-beda. Tiap layer punya key KV yang beda-beda juga, ya. Maka, ini kalau aku coba tulis di sini ya. Karena tiap head itu dia harus menyimpan key KV atau lebih tepatnya KV doang yang beda-beda ya. Kalau key-nya enggak kan ya. Jadi cuman KV-nya itu yang disimpan. Oke. Tapi tiap head beda-beda. Begitupun juga dengan tiap layer, KV-nya beda-beda juga. Sehingga dia harus simpan semuanya itu. Ya. Maka karena kita harus menyimpan banyak sekali matriks K dan V, maka metode KV-Cache ini sering dianggap tidak memori efisien gitu ya. Ini tidak memori efisien. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mengatasi permasalahan KV-Cache tadi? Nah, sebenarnya para peneliti ada beberapa alternatif. Cuman sebelum aku bahas multi-head latent attention, aku mau coba diskusi dulu nih terkait dengan group query attention ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, satu kata itu dia berkorespondensi, atau satu token ya, dia berkorespondensi dengan satu vektor query-nya. Ya, yang dia juga berkorespondensi dengan satu vektor di keys dan value-nya. Oke. Nah, ini per kata ya, per token ya mainnya. Jadi dia vektor di sini, bukan matriks kayak yang tadi, ya. Nah, kemudian di group query attention ini dia itu gini triknya. Tiap 2 kata atau tiap 2 token ya, lebih tepatnya, itu dia punya KV yang sama. Vektor K dan V, key dan value yang sama, ya. Walaupun ini nggak harus tiap 2 kata ya, bisa tiap 3 kata, bisa tiap 4 kata dan lain-lain. Tujuannya adalah kita ingin mengurangi memori ya, supaya jangan sampai banyak sekali KV yang beda-beda disimpan. Kayak gitu. Oke. Nah, itu kalau group query attention. Gimana kalau multi query attention atau MQA? Nah, tadi kan dia tiap 2 kata. Nah, kalau sekarang itu semua kata itu punya satu vektor key dan satu vektor value yang sama gitu. Jadi semua kata itu punya vektor KV yang sama. Oke. Nah, itu kalau multi query attention. Nah, gimana kalau multi-head latent attention yang dipakai DeepSeek? Nah, jadi gini teman-teman. Kalau misalkan yang sebelumnya, itu kan dia emang cukup efisien ya. Karena akhirnya jumlah KV yang beda tadi itu jauh berkurang kan ya. Sehingga memorinya itu nggak begitu banyak dipakai. Oke. Nah, tapi permasalahannya adalah sudah terbukti di eksperimen bahwa performanya itu nggak begitu bagus. Ya, jadi udah diketahui ya bahwa semakin banyak KV yang unik ya, maka semakin bagus performa dari modelnya. Ya, sampai sini paham ya? That's why kenapa ya DeepSeek itu perlu merasa propose model yang baru.
atau metode yang unik lagi yang selain tadi sebelumnya aku bahas, yaitu multi-head latent attention atau MLA. Nah, inti metode tersebut adalah dia akan melakukan kompres. Jadi maksudnya gini, tadi kan kita punya satu vektor 4 dimensi kan ya, anggaplah seperti itu ya, walaupun aslinya bisa ratusan dimensi atau ribuan ya. Cuma ini satu kata aku asumsikan satu vektor. Oke. Nah, di kompres itu yang tadi yang 4 dimensi, sekarang dia tetap satu kata satu vektor, cuman sekarang jumlah dimensinya itu dia berkurang jadi 2 dimensi kayak gitu. Oke. Nah, pengurangan ini ya itu disimpan kemana? Ke suatu memori gitu. Jadi yang tadi kita harus menyimpan dimensi sebanyak 4, sekarang kita cuma dimensi 2 yang ditaruh di memori. Nah, terus gimana ketika dipakai di self attention? Nah, ini yang jeniusnya dari DeepSeek. Nah, yang tadi ya 2 dimensi, ketika mau dipakai di perhitungan self attention gitu ya, maka dia diubah ke 4 dimensi. Nah, atau dimensi di awalnya ya. Kalau ratusan ya ratusan dimensi dikembalikan lagi gitu. Oke? Nah, berarti ketika dia itu mau ditaruh ke memori, maka yang sebenarnya disimpan itu bukan dimensi awalnya, tapi dia cukup menyimpan dimensi yang tadi udah dikompres, yang dimensi dikit tadi. Maka kita bisa katakan bahwa dia jauh lebih efisien karena cuman menyimpan dimensi yang udah dikompres atau dimensi yang dikit gitu ya. Nah, terus, nah ini juga menarik teman-teman, ini jauh lebih kecil. Oke. Nah, ketika kita hitung performanya, dia nggak menurun. Bahkan di beberapa kasus performanya meningkat. Kenapa? Karena ingat ya teman-teman ya, ketika kita mau menghitung yang namanya self attention ini, dia dimensi yang kita pakai itu bukan 2 dimensi lagi, tapi kita rekonstruk ke dimensi awalnya. Sehingga yang dimensi yang dikit tadi itu cuma ditaruh di memori. Tapi kalau kita mau pakai, ya kita rekonstruk ke dimensi yang sebelumnya, dimensi yang 4 dimensi tadi. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Jadi dia nggak mempengaruhi performa sebenarnya. Nah, apakah segitu doang? Ternyata enggak. Yang tadi ku bahas itu baru proses training, ya, ketika ada backpropagation atau ketika modelnya belajar. Tapi ketika inference, ketika fokusnya untuk memprediksi token selanjutnya, ketika nggak ada backpropagation di situ, dia bisa jauh lebih efisien. Nah, caranya gimana? Pakai metode pre-compute gitu. Nah, aku akan coba jelaskan ya. Tapi intinya adalah pre-compute itu bisa bekerja karena ketika inference ya, dia nggak ada propagation di situ. Ya, dia nggak ada proses belajar dari modelnya. Makanya kita bisa pakai metode pre-compute. Oke, sampai sini paham ya? Kita akan coba jelaskan kenapanya. Jadi gini, aku misalkan punya input seperti ini teman-teman. Kayak tadi ya, kucing tidur di atas bla bla bla. Ini tadi kan aku udah bahas ya bahwa kita bisa jadikan sebagai suatu matriks input. Anggaplah MI ya. Nah, kemudian kita kan bisa proyeksi ke 3 matriks yang berbeda. Q, K, V. Ya, pakai matriks Wix yang beda-beda tadi kan ya. Ada matriks Wix Q, K, dan V. Nah, itu sekarang aku akan coba anggap dia WQ itu matriks transformasi Q, WK untuk yang K-nya gitu ya. Itu untuk ngedapetin K-nya. Nah, sedangkan WV atau matriks transformasi Wix untuk ngedapetin si V-nya. Nah, ketiga matriks itu dia ketika inference ya, dia sifatnya fix. Maksudnya apa? Nilai-nilai di dalam matriksnya, jadi ini hanya saat inference ya, kalau training dia berubah-ubah. Tapi saat inference, nilainya itu nggak berubah teman-teman ya. Jadi setelah trainingnya selesai, nilainya bakal segitu aja, dia konstan gitu. Karena dia nggak ada backpropagation ya, tadi aku bilang ya. Jadi kayak gitu ya, ini fakta yang teman-teman perlu ingat banget, karena ini akan dipakai untuk menghasilkan metode pre-compute tadi ya. Nah, jadi ini aku bilang fakta pertama. Nah, terus ingat ya, yang kita simpen di memori itu yang dimensinya kecil ya, sehingga dia bisa jauh lebih efisien kan ya, karena dia nggak harus menyimpan dimensi yang tadi banyak itu. Tapi yang kita hitung di self attention itu bukan yang kecil tadi, tapi yang dimensinya awal. Nah, caranya gimana? Kita kalikan dengan matriks lagi. Ada matriks yang namanya decompress gitu ya. Nah, banyak yang tanya, kenapa kita nggak pakai yang dimensi kecil untuk menghitung self attention? Nah, ini menarik gitu. Karena kalau kita pakai itu, banyak informasi yang hilang teman-teman ya. Dan itu udah dibuktikan dari eksperimen gitu ya. Semakin kecil dimensinya, semakin berkurang juga performa dari modelnya. Kayak gitu. Makanya kita perlu ambil matriks yang dimensinya di awal tadi, bukan matriks yang dimensi kecil gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Nah, di sini ada fakta menarik lagi.
si matriks yang kita pakai buat ambil matriks yang di awal itu, dia sifatnya fix teman-teman saat inference, nilainya nggak berubah-ubah gitu. Ya, jadi ini aku sebut fakta yang kedua. Nah, di sini aku mau tunjukkan bahwa ketika kita tahu fakta yang tadi aku sebutkan, kita bisa jauh lebih mengefisienkan proses inference gitu ya. Nah, caranya gimana? Ingat ya teman-teman ya, ketika kita mau ambil K sama V-nya, kita bisa pakai matriks yang tadi kan ya. Nah, berarti si K itu aku bisa bilang kayak gini, ya kan ya? Si yang tadi dimensi dikit itu kalikan dengan matriksnya. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa bilang softmax key ya, key-nya masih sama ya, kalikan dengan yang tadi. Oke, yang dimensi dikit dikalikan dengan yang matriks ya buat dapatin K-nya. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi ini WEDK, anggaplah namanya itu ya, walaupun di paper aku agak lupa nama aslinya ya. Cuman aku bilang kayak gini supaya lebih sederhana aja ya. Jadi dekompres dari K gitu. Oke. Nah, berarti kita bisa bilang kayak gini juga. Ingat ya teman-teman ya, kalau ada transpose ya, matriks gitu ya, itu kita bisa bilang B transpose kalikan dengan A transpose, ya enggak? Nah, berarti si softmax itu tadi kita bisa tulis kayak gini, ya, softmax dari si key-nya ya, kalikan dengan si WDEK ya, ditranspose gitu ya. Ini ditranspose dikalikan dengan si C transpose bagi akar D kalikan V gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa pecah Q sebenarnya ya. Jadi aku bisa bilang softmax dari si, nah jadi gini, Q itu dia query. Ingat ya teman-teman ya. Tadi aku sempat bilang bahwa untuk dapatin Q kita harus kalikan matriks input dengan matriks yang transformasi Weeks ya kan ya. Oke. Dan Q nggak kita simpan di memori, yang kita simpan cuma KV, makanya disebut KV case. Oke, nah jadi aku di sini mau sampaikan, karena ada yang bertanya ya, kenapa key nggak kita simpen juga, kenapa hanya K dan V gitu, kok kesannya kayak diskriminasi. Nah, jadi gini teman-teman, ada alasannya kenapa key itu nggak kita simpan di memori. Ya, jadi setiap kali kita ingin memprediksi token selanjutnya, kan key-nya kan token-token sebelumnya yang menjadi input, ya nggak? Dan ketika kita mau memprediksi token selanjutnya lagi, key-nya berubah lagi, ya nggak? Nambah lagi gitu. Jadi karena tiap kali kita mau prediksi token tuh key-nya berubah-ubah, kita nggak simpen ke memori. Yang tetap itu yang K dan V-nya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, berarti key itu bisa kita bilang matriks input kalikan dengan yang transformasi Weeks-nya kan ya. Kayak gini. Dikalikan dengan si dekompres yang untuk dapetin K-nya. Kalikan si yang dimensi dikit tadi dia bagi akar D. Kalikan dengan V gitu ya. Nah, ini tuh kita juga bisa tulis seperti ini. Softmax dari si WQ ya, ini aku tulis WQ kalikan yang untuk ngasilin K-nya, dekompresnya itu, kalikan dengan yang dimensi dikit ditranspose, dibagi akar D-nya, dikalikan dengan value-nya. Oke. Nah, yang aku lingkari ini, itu kan dia fix teman-teman. Karena WQ fix, WDEK fix, dia nggak berubah nilainya ketika inference. Ya, karena dua-duanya fix ya. Dan ingat ya, tiap kali kita mau memprediksi token selanjutnya, kan kita hitung tuh matriks multiplication, perkalian matriksnya. Nah, tapi kalau dimensinya gede banget, itu bisa jadi sangat-sangat nggak efisien. Ya nggak? Jadi daripada kita menghitung itu berkali-kali setiap kita mau memprediksi token selanjutnya, mending kita simpen aja di memori gitu. Kita kalkulasi di awal gitu ya. Oke, kemudian kita pakai itu, kita ambil dari memori ya. Lalu untuk proses setelahnya, kita tinggal ambil aja, nggak perlu kalkulasi lagi, nggak perlu ngitung lagi. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi ini yang disebut sebagai metode pre-compute ya. Kita cuma hitung di awal, setelahnya kita nggak pakai lagi. Kenapa? Karena nilai-nilai itu dia fix selama proses menghasilkan token-token selanjutnya. Atau token-token setelahnya, gitu teman-teman. Ya, sampai sini paham ya? Jadi itu kenapa dengan metode pre-compute ketika di inference dia bisa jauh lebih efisien karena kita nggak perlu kalkulasi lagi matriks multiplication atau perkalian matriks setiap kali kita mau hitung prediksi token selanjutnya ya. Jadi kita tinggal simpan di memori aja, lalu kita ambil aja kalau butuh gitu, nggak perlu hitung lagi. Nah, jadi sekarang teman-teman paham ya kenapa multi-head latent attention atau orang bilang MLA itu ketika dipakai DeepSeek dia bisa jauh lebih efisien. Ada dua ya alasan utamanya. Pertama, ingat tadi ya, ketika dia mau menyimpan sesuatu di memori, yang disimpan tuh hasil kompresnya, yang dimensinya kecil.
gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika inference itu dia pakai metode tambahan buat lebih efisien lagi, namanya pre-compute ya. Jadi yang seperti tadi aku bilang, ini tuh hanya bisa dipakai ketika modelnya nggak lagi belajar atau ketika si matriks-matriks yang sifatnya transformasi atau Wix itu dia nilainya nggak berubah gitu atau fix ya, sehingga kita bisa simpen ya di memori gitu ya. Lalu kalau kita butuh atau kalau kita mau pakai di proses selanjutnya, kita tinggal ambil aja, tinggal dipakai lagi gitu, tanpa kita perlu kalkulasi atau menghitungnya lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Ini dipakai lagi di proses selanjutnya. Oke, dari saya segitu doang ya teman-teman ya. Semoga kalian paham ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya.